moments later. Bagimu negeri jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Pudi Samangkara, Bamana Pudi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara sama layak, iman di dadara sama layak. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumanam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuanan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawan lamu, sangke basuh yang suria. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya. Pertama, apa alasan Bapak memberi tugas ini? Saya berikan tugas seperti ini supaya kamu belajar kreatif, rekreatif, edukatif, terakhir menyenangkan. Oke. Yang kedua, menurut Bapak, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan? Banyak yang harus kita kerjakan. Pertama, mengisi kemerdekaan dengan baik. Pelajar adalah dengan belajar yang baik. Yang kedua, kita sebagai negara kaya raya harusnya sudah menjadi negara yang sangat super power karena kita memiliki sumber daya alam. Tinggal bagaimana sumber daya manusia bisa memanfaatkan alam kita. Terakhir Pak, menurut Bapak, bagaimana peristiwa di tanggal 3 Juli 1946? Ya, itu merupakan suatu bentuk pergerakan Indonesia untuk menentang penjajahan sehingga kita bisa istilahnya menjadi negara yang tidak begitu saja dikalahkan ya. Sebenarnya raja-raja kita dulu juga bukan kalah tapi diadu domba. Jadi sehingga kita pecah, karena pecah jadilah kita ini negara yang beraneka ragam. Dulunya kita kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Makanya kita sebagai generasi hari ini tinggal bagaimana mengisi kemerdekaan dengan baik. Itu aja. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Insiden Hotel Yamato Di Surabaya,
orang-orang Belanda yang menjadi anggota Rapui bermarkas dan menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada masa Belanda atau sekarang bernama Hotel Majapahit. Karena merasa mendapat angin, maka beberapa orang Belanda di bawah pimpinan M.R. Polykman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera Belanda di atap sisi utara hotel. Esoknya 19 September, para pemuda Surabaya melihat dan marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan jelas hendak berkuasa kembali di Indonesia. Kabar ini dengan cepat tersebar ke seluruh Surabaya. Dalam waktu singkat, Jalan Tunjungan dipenuhi rakyat yang marah. Residen Sudirman yang didampingi oleh pemuda Sidik dan Haryono segera menemui Polykman, meminta Polykman menurunkan bendera Belanda. Polykman menolak. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera yang telah menjadi merah putih dikibarkan. Pertempuran Surabaya. 25 Oktober 1945, Brigade Infanteri ke-49 Kerajaan Inggris yang beranggotakan prajurit India mendarat di Surabaya. Brigade yang dipimpin Brigadir AWS Malabi ini datang ke Surabaya bukan untuk bertempur, tapi datang hanya untuk melucuti tentara Jepang. Setiba di Surabaya, Malabi mendapatkan tentara Jepang sudah dilucuti oleh laskar, tentara dan rakyat Surabaya. Malabi dan seluruh prajuritnya tidak akan mengira akan berhadapan dengan arek Surabaya yang sudah siap berperang. ...28 Oktober jam 5 sore secara serentak seluruh rakyat Surabaya menyerang pertahanan pasukan Inggris. Radio pemberontak berulang-ulang mengumandangkan panggilan pada rakyat untuk mengangkat senjata dan menyerang secara serentak kedudukan pasukan Inggris. Sore dan malam hari itu juga pecah pertempuran sporadis di berbagai tempat di kota Surabaya. Selama 3 hari pertempuran, pasukan Malabi kewalahan. Kemampuan tempur lapangan Malabi terbilang sangat minim karena dia adalah perwira staf yang lebih sering bekerja di balik meja. Malabi pun meminta bantuan ke atasannya di Singapura, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima Pasukan Sekutu Kawasan Asia Tenggara. Christison memberi perintah untuk mengajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya. Lewat 2 proklamator inilah Christison berharap rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran. The only thing to do was to stop it. That's the first duty of any commander, that the security of his own force. And it was so weak there, there was only one brigade, and it was strung out in posts all over the place, that it looked like being overwhelmed. And so I made the decision that as Sukarno started this business, that he must go and stop it. Pertempuran 5 hari di Semarang. Berjalannya waktu karena pelarian para tawanan Jepang pada tanggal 14 Oktober 1945 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, para pejuang rakyat Semarang diinstruksikan untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Burusara. Saat melakukan penyegatan, mobil sedan dan senjata milik Ken Peitai disita oleh para pejuang. Pada sore harinya, tentara Jepang yang masih tersisa dijebloskan ke penjara Bulu.
pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pasukan Jepang yang bersenjata lengkap menyerang secara mendadak dan melucuti 8 anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota di Candi Lama, yaitu Reservoir Siranda. Ke-8 anggota polisi yang ditangkap itu dibawa ke markas Kidobutai di Jatingaleh, dan tersiar kabar bahwa tentara Jepang sudah meracuni sumber air minum bagi warga kota di Candi Lama, sehingga rakyat menjadi gelisah. Cadangan air di Candi Desa Wungkal waktu itu merupakan satu-satunya sumber air di Semarang. Setelah berita tentang tentara Jepang yang telah meracuni sumber air minum tersiar, Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium Rumah Sakit Purusara berniat untuk memastikan kabar yang beredar. Ia kemudian pergi ke sana dalam situasi yang sangat berbahaya karena Jepang telah menyerang beberapa tempat termasuk rute menuju reservoir. Dalam perjalanan menuju reservoir, mobil Dr. Karyadi tiba-tiba dicegat oleh tentara Jepang di Jalan Panandaran dan ia ditembak bersama tentara pelajar yang menjadi supirnya. Karena tembakan itu, Dr. Karyadi sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Namun, nyawanya tidak dapat diselamatkan dan ia gugur dalam usia 40 tahun. Kabar gugurnya Dr. Karyadi ini tersebar kemana-mana di seluruh kota Semarang yang membuat para pejuang Semarang marah dan menggelora ingin balas dendam. Dan gugurnya Dr. Karyadi inilah yang menjadi salah satu latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran Ambarawa. Karena berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh pasukan sekutu terhadap rakyat Magelang, kedatangan pasukan sekutu di daerah Magelang ini tidak disambut baik oleh rakyat Magelang dan memicu adanya perlawanan serta memperburuk situasi. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1945, Komandan TKR Daerah Kedu Letkol Isdiman yang dibantu TKR Daerah Yogyakarta pimpinan Omar Slamet dan Laskar Rakyat Mataram kemudian mengepung tangsi-tangsi pasukan sekutu di Tuguran, Susteran, dan Hotel Montagne. Dalam insiden yang terjadi pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1945 ini, banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, baik dari pihak sekutu maupun dari pihak pejuang Magelang. Dalam pertempuran di Magelang yang pecah selama 3 hari ini, membuat pasukan sekutu terdesak yang pada akhirnya membuat Panglima Garnison Inggris di Magelang, Letkol Edward, mengadakan perundingan dengan Wali Kota Magelang Winarno untuk menghentikan pertempuran. Namun, perundingan itu tidak berjalan mulus serta tidak menghasilkan kesepakatan. Oleh karena itu, pada tanggal 2 November 1945, Brigjen Battle kemudian melakukan perundingan dengan Presiden Soekarno. Dalam perundingan yang dilaksanakan di Magelang ini, menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya kesepakatan gencatan senjata dan pembentukan kontak komit yang bertugas memastikan kelancaran pembebasan tawanan dan interniran sekutu. Namun, setelah kesepakatan dilakukan, lagi-lagi pihak sekutu masih saja melanggar kesepakatan. Perilaku pasukan sekutu yang terus-menerus melanggar perjanjian ini memicu berbagai pertempuran antara pasukan sekutu dengan para pejuang rakyat Magelang. Namun, pertempuran ini membuat pasukan sekutu terdesak yang pada akhirnya pasukan sekutu
memutuskan untuk mundur secara diam-diam ke Ambarawa pada tanggal 20 November 1945. Dalam pergerakan mundur pasukan sekutu ke Ambarawa, mereka selalu mendapatkan perlawanan dari para pejuang di setiap daerah yang mereka lalui. Oleh karena itu, pasukan sekutu meminta bantuan untuk melancarkan pergerakan mundurnya ke Ambarawa. Kala itu, pesawat P-150 Mustang atau yang disebut pesawat cocor merah misalnya dikerahkan untuk membantu pasukan sekutu. Sehingga pada tanggal 26 November 1945, saat Mayor Imam Androngi melakukan serah terima pertempuran kepada Letnan Kolonel Isdiman di sebelah selatan Ambarawa, pesawat cocor merah pasukan sekutu menembaki semua pejuang yang semuanya mengikuti serah terima pertempuran. Akibatnya, Letnan Kolonel Isdiman tertembak dalam serangan pasukan sekutu dan gugur setelah sehari dirawat di rumah sakit. Ini adalah Monumen Palagan Ambarawa yang terletak di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Monumen yang dibangun pada tahun 1973 ini merupakan sebuah simbol untuk mengenang peristiwa sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 hingga 15 Desember tahun 1945. Selain itu, kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan pemerintahan Jepang dan Belanda, seperti seragam para tentara Jepang dan Belanda, senjata perang, seragam tentara Indonesia, dan barang bersejarah lainnya. Monumen dengan tinggi lebih dari 5 meter dengan lambang Pancasila yang berlatar belakang bentuk segi 5 ini berdiri 3 patung tentara pejuang dengan memegang senjata. Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi di Bandung, Jawa Barat, dan terjadi pada 23 Maret 1946. Pada saat itu banyak pemuda yang sibuk merebut persenjataan dari Jepang, sehingga tidak tahu bahwa sekutu sudah sampai di Bandung. Sekutu yang sudah sampai di Bandung kemudian menjadi 2 wilayah, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Sekutu kemudian memberikan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Namun rakyat menolak untuk menyerahkan Bandung Utara. Di sisi lain, pejuang Indonesia di Bandung juga bingung untuk mengikuti perintah berbeda dari Jakarta dan Yogyakarta. Pemerintah RI dari Jakarta menginstruksikan agar Bandung jangan dikosongkan. Sedangkan markas komando TRI di Yogyakarta memerintahkan agar Bandung dikosongkan. Akhirnya para pejuang mengambil keputusan untuk menyerang secara besar-besaran kepada sekutu pada 24 Maret 1946. Pejuang Indonesia kemudian menyerang pos-pos sekutu dan melakukan pembakaran seluruh rumah beserta harta benda di Bandung Utara. Pembakaran ini dilakukan pada malam hari bersamaan dengan keluarnya mereka dari Bandung. Peristiwa tersebut dilakukan oleh 200.000 orang dalam waktu jam. Hal tersebut membuat sekutu tidak dapat memakai Bandung sebagai markas militer. Akibat pembakaran tersebut, seketika itu Bandung dipenuhi api yang berkobar dan peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area berawal pada tanggal 9 November 1945. Pasukan sekutu di bawah Brigadir Jenderal T.I.D. Kelly mendarat di Sumatera. Pendatang pasukan sekutu itu diikuti oleh pasukan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, tim Rapui mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Brean, Sancis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi.
untuk membantu membebaskan para tawanan dan kiriman ke Medan atas persetujuan Gubernur Tengku Muhammad Hasan. Namun, para bekas tawanan itu langsung menjadi inti dari Baliton KINL. Akibat dari tindakan itu, ternyata memancing berbagai insiden. Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 di Jalan Bali, Medan. Insiden itu berawal dari ulah seorang Belanda penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya, hotel itu diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden itu, 96 orang luka-luka yang sebagian besar adalah orang-orang Nica. Insiden itu menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 terbentuk TKR Sumatera Timur yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Selanjutnya, diadakan pemanggilan terhadap bekas Heiho di seluruh Sumatera Timur. Pemanggilan itu mendapat sambutan dari mereka, sehingga di samping TKR juga terdapat organisasi perjuangan lainnya, seperti Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur yang kemudian menjadi Pesindo. Setelah keluarnya maklumat pemerintahan tentang berdirinya partai-partai politik pada bulan November 1945 di Sumatera Timur, terbentuklah Laskar Partai. PNI memiliki Laskar Nasional Pelopor Indonesia atau Napindo. Mas Yumi mempunyai Laskar Ilisbila, dan Parkindo membentuk Pemuda Parkindo. Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, pasukan sekutu yaitu Inggris mempunyai aksinya untuk memperlemahkan kedudukan Republik Indonesia dengan cara memberi ultimatum agar bangsa Indonesia menyerahkan senjatanya kepada pasukan sekutu. Hal itu juga dilakukan oleh Brigadier TID Kili kepada pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu menuliskan papan bertuliskan Fix Secondaris Medan Area di pinggiran kota Medan. Sejak saat itu, istilah Medan Area menjadi terkenal. Inggris bersama Nica melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik di kota Medan. Sehingga, para pemuda membalas aksi-aksi itu sehingga kota Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan, dan bahkan sering terjadi tembak-menembak. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica berusaha menghancurkan konsentrasi pasukan TKR di Trepes. Selanjutnya, seorang perwira Inggris berhasil diculik oleh kalangan pemuda dan beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa itu, Brigadir Jenderal TID Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Kalau tidak menyerahkan, mereka akan ditembak mati. Pada bulan April 1946, tentara Inggris sudah mulai mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk keluar dari kota Medan. Gubernur, markas besar TKR dan wali kota pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menduduki kota Medan. Tanpa adanya suatu komando, mustahil dapat dilakukan serangan yang efektif terhadap kedudukan pasukan Inggris. Pada tanggal 10 Agustus 1946 diadakan pertemuan di tebing tinggi antar komandan pasukan yang berjuang di front Medan Area. Pertemuan tersebut membentuk suatu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Resimen itu terdiri atas 4 sektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Pusat komando berada di Sudi Mengerti Trepes. Di bawah komando tersebut, perjuangan Medan Area menjadi lebih baik. Pertempuran Puputan Margarana. Puputan sungguhnya itu berarti kata puput asalnya, lalu berarti selesai. Jadi puputan berakhir sampai berakhir. Jadi perlawan habis-habisan, perang habis-habisan, itu puputan. Dalam kerangka ini memang mengambil epos Ramayana, Mahabharata begitu, bagaimana orang yang merasa benar membela kebenaran walaupun sampai mati. Di sini puputan. Nah kebetulan di Bali ini
konsep itu yang dipahami dalam rangka membela kebenarannya. Secara kontekstual, Perang Puputan di Pulau Bali terjadi untuk pertama kali pada tahun 1906 yang dikenal sebagai Puputan Badung. Perang antara kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal J.B. van Houts yang memaksakan penerapan prinsip-prinsip Pax Neerlandica di Pulau Bali. Sesungguhnya itu Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini merupakan peristiwa penyerangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia terhadap kota Yogyakarta yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Penyerangan dilakukan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat untuk memperjuangkan negara Indonesia dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali. Panglima Besar Sudirman yang mendengar berita tentang propaganda Belanda tersebut menginstruksikan kepada para Panglima Divisi untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk memutarbalikkan propaganda Belanda tersebut. Oleh karena itu direncanakannya suatu serangan yang secara besar-besaran sehingga tidak dapat disembunyikan oleh Belanda dan harus diketahui oleh dunia internasional, terutama UNCI, serta wartawan-wartawan asing yang sedang berada di Indonesia agar dapat disebarluaskan ke seluruh dunia. Dari perencanaan tersebut akhirnya diputuskan untuk melakukan serangan terhadap satu kota besar, yaitu kota Yogyakarta. Keputusan untuk melakukan penyerangan terhadap kota Yogyakarta didasarkan pada pertimbangan beberapa hal. Yang pertama, kota Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, sehingga apabila TNI berhasil merebut dan menduduki walau hanya untuk beberapa jam akan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. Yang kedua, pada saat itu sedang banyak berkumpul wartawan asing yang menginap di Hotel Merdeka dan juga masih terdapat delegasi UNCI serta pengamat militer dari PBB. Dan yang ketiga, pasukan TNI memahami dan menguasai kondisi daerah perang. Tepat pada tanggal 1 Maret 1949 di pagi hari, dimulailah serangan besar-besaran dengan fokus utama yaitu ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Selain itu, serangan juga dilakukan di beberapa kota lain seperti Solo dan Magelang dengan tujuan untuk menghambat bantuan tentara Belanda. Pusat komando saat itu ditempatkan di Desa Muto. Beberapa jam sebelum serangan umum 1 Maret tahun 1949 dimulai, pasukan gerilya sudah memasuki wilayah kota Yogyakarta. Kemudian pada jam 6 pagi tepat, sirene berbunyi, tanda bahwa sudah berakhir jam malam. Bunyi sirene dimanfaatkan oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia dan pejuang lain sebagai tanda perang dimulai. Serangan pun berlangsung. Jumlah pasukan dari pihak Indonesia sebanyak 2.500 lebih, dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Serangan dilakukan secara besar di pusat kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta berhasil dikepung oleh pasukan gerilya dari berbagai sudut arah. Arah barat pasukan dipimpin oleh Kolonel Suhut, sementara dari arah selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono, sedangkan serangan dari arah utara di bawah Komando Mayor Sukasno. Jalannya pertempuran berlangsung sengit di beberapa ruas jalan-jalan kota Yogyakarta, mengakibatkan pasukan Belanda panik. Karena kurangnya persiapan dalam menghadang serangan dari pihak Republik, sehingga perlawanan yang dilakukan Belanda kurang berarti bagi pihak Republik Indonesia. Namun sangat disayangkan, serangan umum 1 Maret 1949 ini memakan banyak korban. Terdiri dari pihak Indonesia 53 polisi dan 300 prajurit gugur, sementara pihak Belanda 14 luka-luka dan 6 orang tewas.
Jumlah korban dari Belanda berdasarkan media Belanda sebanyak 200 orang tewas dan luka-luka. Jumlah tersebut dihitung selama pertempuran berlangsung di bulan Maret tahun 1949. Perlawanan yang dilakukan oleh militer maupun pejuang dari Republik Indonesia menjadi bukti bahwa posisi tawar dan memperkuat keberadaan Indonesia pada perundingan di Dewan PBB. Hal ini juga bisa membuka mata pada dunia internasional bahwa keberadaan Tentara Nasional Indonesia masih ada dan tidak hancur seperti yang dituduhkan oleh Belanda. Perlawanan yang dimenangkan tersebut juga berhasil mengangkat semangat dan moral para pejuang TNI maupun sukarelawan di seluruh pelosok Indonesia. Demikian secara singkat mengenai serangan umum 1 Maret 1949. Perjuangan diplomasi. Perundingan Linggarjati. Perundingan diadakan di Indonesia bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F. de Boer, dan Van Vool. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killen. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda Indonesia sebagai negara berdaulat. Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Isi perjanjian lainnya adalah pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Republik Indonesia, misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Burma atau Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggarjati tidak membantu untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa, bahkan memperburuk keadaan. Belanda kemudian mengadakan gencatan senjata di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai aksi polisional, tindakan kepolisian atau yang dikenal dengan agresi militer 1. Istilah polisional itu berarti pengamanan dalam negeri atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dengan operasi produk, yaitu operasi yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda. Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi. Ada 2 resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan dalam Perjanjian Linggarjati. Kedua, adalah usulan Amerika Serikat agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu.
Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. Tiga negara itu terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby yang dipilih oleh Republik Indonesia. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika diwakili oleh Frank V. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan perundingan di tempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakanlah kapal yang mengangkut tentaranya dengan nama USS Renville yang didatangkan ke Teluk Jakarta dari Jepang. Perundingan Renville. Perjanjian Renville. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Delegasi Perundingan Renville. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. KTN diwakili oleh Richard Kirby, wakil Australia, Paul van Zeeland, Belgia, dan Frank Graham, Amerika Serikat. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri dari 3 hal sebagai berikut. 1. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook. 2. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. 3. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Dampak ditandatanganinya Perjanjian Renville. Wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, di mana wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Misalnya dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan menuju wilayah Republik Indonesia di Jawa Tengah dan ada yang ditempatkan di Surakarta. Juga ada 6.000 anggota TNI dari Jawa Timur masuk ke wilayah Republik Indonesia. Isi perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin. Dan pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian, perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati. Perundingan Rumroyen. Perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda di awal kemerdekaan ditempuh lewat berbagai upaya diplomasi. Perjanjian Rumroyen menjadi salah satu dari rangkaian perundingan dengan Belanda dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Perundingan Rumroyen dimulai pada 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum delegasi Indonesia dan Herman van Royjen delegasi Belanda. Perundingan tersebut bertujuan menyelesaikan masalah terkait kemerdekaan Indonesia. Sebelum diselenggarakan konferensi meja bundar, perjanjian berjalan alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta is the Republik Indonesia. Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Pemirsa, perjanjian Rumroyen membuka peluang digelarnya konferensi meja bundar dalam upaya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Sebelum perjanjian Rumroyen, ada dua perjanjian yang digelar Indonesia dan Belanda, yakni perjanjian Linggarjati tahun 1946 dan perjanjian Renville tahun 1948. Namun disayangkan, perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Wilayah kedaulatan Indonesia semakin sempit. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu pada akhirnya melanggar juga perjanjian tersebut.
Pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terkait dengan perjanjian Renville. Hal tersebut berbuntut pada agresi militer Belanda II dengan sasaran utama Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Para petinggi pemerintah Republik Indonesia, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah menteri ditawan oleh Belanda, bahkan diasingkan keluar Jawa. Dari laman Tirto ID disebutkan, kendali pemerintahan untuk sementara dialihkan kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara itu, tanggal 1 Maret 1949, terjadilah serangan umum atau serangan besar-besaran. Kota Yogyakarta yang semula diduduki Belanda mampu direbut oleh Angkatan Perang Republik Indonesia dan dipertahankan selama 6 jam sebagai bukti eksistensi Indonesia. Upaya tersebut merugikan posisi Belanda di peta politik internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. Tanggal 23 Maret 1949, Dewan Keamanan PBB memerintahkan Komisi 3 Negara yang saat itu berubah menjadi United Nations Commission for Indonesia (UNCI) agar membantu perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda. United Nations Commission for Indonesia membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan, dan digelarlah perundingan Rumproyen pada 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, beranggotakan Profesor Supomo, Ali Sastro Amijoyo, Yohanes Lemena, Aka Pringgodipyo, dan Yohanes Laturhari. Hadir pula Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Rooyen, beranggotakan Blum, Jacob, Dr. Van, Dr. Gates, Dr. P.J. Koets, dan Hoogstrendan, dan Dr. Gibbon. Sementara United Nations Commission for Indonesia dipimpin oleh Marley Cochrane dari Amerika Serikat, dibantu Chris Ley dari Australia, dan Harriman dari Belgia. Saat itu, United Nations Commission for Indonesia menganjurkan agar dilakukan pertukaran pernyataan yang disebut Van Rooyen-Rum Statement atau persetujuan Rumproyen. Pemirsa, setelah melalui perundingan berlarut-larut, akhirnya pada 7 Mei 1949 dicapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal sebagai Rumproyen Statement atau perundingan Rumproyen. Delegasi Indonesia menyampaikan pernyataan sebagai berikut: memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian, menjaga ketertiban dan keamanan. Kemudian, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Sementara itu, Ketua Delegasi Belanda, Van Rooyen, menyampaikan pernyataan sebagai berikut: pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia akan menghentikan perang gerilya di samping bersedia menjaga perdamaian dan ketertiban serta keamanan. Pemerintah Republik Indonesia bebas menjalankan tugasnya dalam residensi Yogyakarta. Pihak Belanda akan menghentikan segala operasi militer dan akan melepaskan semua tahanan politik sejak 17 Desember 1948. Belanda tidak akan mendirikan daerah dan negara baru di daerah Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948. Selanjutnya, Belanda akan menyokong Republik Indonesia masuk Indonesia Serikat dan mempunyai sepertiga anggota dari segenap anggota Dewan Perwakilan Federal. Dan yang terakhir, Belanda menyetujui bahwa semua area di luar residensi Jogja, di mana pegawai-pegawai Republik masih bertugas tetapi menjalankan tugasnya. Setelah tercapainya perundingan Rumproyen pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Perundingan Rumproyen menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang serta menghentikan agresi militer. Begitu pula dengan Indonesia yang setuju untuk menghentikan perang gerilya. Tanggal 1 Juli 1949, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta
kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan. Jenderal Sudirman yang dalam kondisi sakit berjuang lewat gerilya selama hampir 7 bulan, baru kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan pulih, pada 13 Juli 1949, diadakan sidang Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Dalam sidang tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap Koordinator Keamanan. Pada 13 Juli 1949, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Rumproyen. Syafruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949. Terjadinya gencatan senjata Belanda dan Indonesia serta diadakannya konferensi meja bundar. Pemirsa, para pahlawan melakukan berbagai upaya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Baik perjuangan fisik maupun diplomasi, semuanya membutuhkan semangat nasionalisme yang tinggi, serta sikap pantang menyerah. Keuletan dan kegigihan serta jiwa patriotisme para pejuang dan founding father negeri ini membawa Indonesia menuju pengakuan dunia atas kemerdekaan Republik Indonesia. Conferentie Inter-Indonesia. Waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. In Jogja werd het eerste deel gehouden van de Inter-Indonesische conferentie, waartoe de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak, door president Sukarno werd ontvangen. In de grote conferentiezaal van het paleis van president Sukarno hadden de leden van de republikeinse en federale delegaties plaatsgenomen. Verschillende sprekers, onder wie Sultan Hamid, voerden het woord. Ook de minister-president van Oost-Indonesië, Anak Agung Gede Agung, sprak de afgevaardigden toe. President Sukarno sprak op de hem eigen karakteristieke wijze zijn redevoering uit. Ter gelegenheid van de conferentie werd Konferensi Meja Bundar. Bahwa telah lahir sebuah bangsa dengan segenap perjuangan dan pengorbanan. Rakyat Indonesia tentu berharap di momen yang teramat istimewa itu menjadi titik akhir penjajahan yang membelenggu selama berabad-abad. Namun pada kenyataannya, penjajah tidak gentar menentang kemerdekaan negeri ini dengan kembali mencoba merebut Republik Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga perjuangan diplomasi. Setelah berbagai upaya diplomasi mulai dari perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan perundingan Rumproyen, ternyata belum mampu membuat pihak Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Pemirsa, digelarnya konferensi meja bundar merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian Rumproyen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar, pihak Republik Indonesia menggelar perundingan dengan Bijenkomst for Federal Overleg (BFO) atau Majelis Permusyawaratan Federal, merupakan sebuah komite yang terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam Republik Indonesia Serikat. Pertemuan ini disebut Konferensi Inter-Indonesia, dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Kemudian tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1949 di Jakarta. Dari laman kompas.com disebutkan, perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara, yakni Republik Indonesia Serikat. Kemudian, diadakannya panitia persiapan nasional sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Konferensi meja bundar merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan Bijenkomst for Federal Overleg (BFO). Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Profesor Supomo, Johannes Lemena, Ali Sastro Amijoyo, Insinyur Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Abdul Karim Pringgodibjo, Kolonel TB Simatupang, dan Muwardi.
Sementara pihak Belanda diwakili Van Maarseven dan pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Konferensi meja bundar yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 ini berlangsung cukup alot. Hingga tanggal 2 November 1949 barulah tercapai kesepakatan atau hasil. Hasil konferensi meja bundar tersebut diantaranya: Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. Dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Kemudian dibentuknya Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Kerajaan Belanda. Selanjutnya, masalah Papua Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Dan yang terakhir, Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda. Pemirsa, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia yang dilangsungkan di dua tempat, yakni Indonesia dan Belanda. Penyerahan kekuasaan yang dilangsungkan di Indonesia bertempat di Istana Merdeka Jakarta dengan pengakuan kedaulatan dari Wali Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Loving kepada Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sementara penyerahan kekuasaan di Belanda berlangsung di Amsterdam. Naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Dari laman kumparan.com disebutkan, Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan dilantik pada 17 Desember 1949. 3 hari kemudian, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui secara de jure oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia.